Kami adalah guru mata pelajaran IPA di SD yang mengajar kelas 6. Seperti biasa, sebelum melakukan pembelajaran, kami sebagai guru akan mengkoordinir kelas terlebih dahulu. Tetapi, kali ini berbeda, karena kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana, udah dibaca materinya? Ada yang belum paham? Waalaikumsalam, sudah dibaca Bu Guru. Baca Bu, Waalaikumsalam, sudah dibaca. Baik, sebelum Ibu menjelaskan di Google Meet, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Alfareza Sandy, hadir. Aulia Maratu Solihah, Irfan Akbar, Hadir. Evelyn Magdalena, Hadir. Evi Fitri, Hadir. Rizka Anjar, hadir Bu, Anzinur Aziza. Hadir. Baik, sudah hadir semua ya. Nanti kita lanjutkan di Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, halo Bu. Baik. Hari ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian sudah tahu belum apa itu pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Adalah suatu proses perkembangan ukuran baik volume, bentuk, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Sedangkan perkembangan adalah perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Sekarang membentuk kelompok yang rumahnya dekat, terus berdiskusi tentang apa yang sudah tadi Ibu jelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Tanya, Bu. Ya, Apa perbedaan pertumbuhan dan Anda mau tanya apa? Tetap sebentar. perkembangan? Tanya apa? Beberapa waktunya menjaga kesehatan tubuh pada masa pubertas. Ya, nanti Ibu akan habis ini Ibu akan menjawab pertanyaan dari kalian ya. Ada yang mau bertanya lagi yang belum paham? Ya, terima kasih anak-anak tadi yang udah bertanya dari Akbar sama Evelyn. Jadi pertanyaan Akbar tadi kan apa perbedaan mengenai pertumbuhan sama perkembangan. Jadi gini nak, pertumbuhan itu suatu proses pertambahan ukuran baik volume, bobot, sama jumlah sel yang bersifat irreversible. Jadi nggak dapat kembali. Jadi kayak misal kalian itu tumbuh jadi balita, terus ke anak-anak, ke remaja, terus ke dewasa, sampai ke manula. Jadi itu namanya pertumbuhan. Terus kalau perkembangan itu gini, itu perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Jadi ada perubahan seperti hormon, terus perkembangan hormon sama
emosi juga, seperti itu anak-anak. Terus pertanyaannya Evelyn tadi, seberapa penting ya mengenai menjaga kebersihan alat kelamin ya? Jadi gini nak, kebersihan alat kelamin itu penting banget buat dijaga supaya kita itu terhindar dari segala penyakit yang tidak kita inginkan. Jadi kita harus menjaga kebersihan alat kelamin kita, entah itu dari dalam maupun dari luar gitu. Sebenarnya alat kelamin itu sudah bisa membersihkan dirinya sendiri, cuman kita membantu saja dari luar seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan ngasih kuis. Ayo, siapa yang mau? Pertanyaan ngasih kuis ya sekarang. Kuisnya gampang kok, enak. Ini, kalian ini kan udah kelas 6. Umurnya berapa anak-anak kira-kira kelas 6 kalian tuh? Umurnya kelas 6 itu 12 tahun nggak sih? Lupa ya, Ibu. Itu kalian tuh termasuk kategori apa? Balita, anak-anak, remaja apa? Manula. Dewasa apa manula? Ayo cepet-cepetan, Ibu kasih poin. Dapat 5. Siapa mau poin? Siapa ayo? Siapa? Evelyn? Evelyn apa Evelyn? Anak-anak bener. Evelyn dapat poin 5. Yo, yang lainnya. Ibu tanya apa lagi ya? Bentar mikir. Yuk, sekarang Ibu tanya kuis lagi ya. Ciri-ciri pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer pada anak laki-laki, ayo masa nggak tahu? Tadi udah dipaparkan jelas di PPT loh. Pertumbuhan primer anak laki-laki. Ayo, siapa yang mau jawab? Ibu kasih poin 5. Apa, Dek? Apa Akbar? Akbar? Gak lah aku. Ya ampun, anak-anak sekarang juga lucu sekali. Ayo, Alia mau menjawab. Aktif sekali ya kelas ini, Ibu sangat senang ya. Selanjutnya setelah kuis, kalian udah dapat nilai kan masing-masing. Ini Ibu ada tugas, bisa dicek di Google Classroom. Nanti bisa dikerjakan. Nggak perlu ditulis, nggak apa-apa, dikerjakan langsung di situ ada apa filenya. Nanti dikirim melalui WA ya anak-anak di grup. Bisa langsung dicek di Google Classroom. Semangat ya anak-anakku semua. Berikut adalah forum Google Classroom milik kelas 6 yang membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Baik, anak-anak. Jadi, Ibu akan menyimpulkan dari penjelasan ini. Jadi, pertumbuhan itu adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Dan tahap perkembangan manusia ada dua. Yang pertama itu tahap pertumbuhan sebelum kelahiran. Nah, itu mempunyai 5 urutan. Yang pertama, zigot. Yang kedua, moruka. Yang ketiga, blastula. Yang keempat, vesicula. Yang kelima, oranogenesis. Kemudian tahap selanjutnya, jaringan embrional akan mengalami perubahan bentuk dan terdegrasi membentuk berdasarkan lapisannya. Jadi yang pertama itu ada lapisan luar, yang kedua ada lapisan tengah, yang ketiga ada lapisan dalam. Selanjutnya tahap pertumbuhan dan perkembangan setelah kelahiran. Pada masa pubertas kan mengalami perubahan fisik. Pada laki-laki itu mengalami yang pertama dada menjadi lebar dan padat. Yang kedua suara membesar dan berat. Yang ketiga tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Kemudian kalau perempuan itu memiliki ciri-ciri yang pertama payudara dan pinggul membesar, kulit menjadi halus, suara kecil dan lembut, kemudian tumbuh pada ketiak dan sekitar kemaluan. Kemudian memasuki masa lanjut usia itu 50 tahun ke atas, itu selisihnya yang pertama penurunan fungsi organ dan tubuh.
Yang kedua, bahkan menjadi lambat. Yang ketiga, kulit tubuh lebih cepat letih. Kemudian yang keempat, pada wanita itu mengalami menopause. Oke, jadi itu kesimpulan yang Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya, anak-anak tetap semangat belajar di rumah, meskipun tidak bertatap muka, tapi jangan mengurangi rasa semangat kalian semua untuk belajar. Dan anak-anak tetap menjaga kesehatan, jangan lupa belajar dan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Berikut adalah grup WA tempat anak-anak mengirimkan tugas.